Tuhan datang untuk menggenapkan seluruh rencana Bapa, tetapi salah satu tujuan Kristus, dia datang, dia juga harus membinasakan pekerjaan iblis, namun juga dia memberikan teladan bagi kita. Kristus adalah teladan utama kita. Kristen artinya meneladani Kristus. Nah, masalahnya seringkali kita mengaku diri Kristen, tetapi kita belum meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Alkitab berkata sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah harus menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Jadi kalau kita mengalami penderitaan karena berbuat dosa, saudara nyolong lalu digebukin orang sekampung, jangan bilang oh ini menderita bagi Kristus, salahmu sendiri. Tapi kalau kita hidup jujur di sebuah pekerjaan, malah karena kita jujur dibenci oleh yang lain, disingkirkan, itu adalah menderita karena Kristus. Itu adalah kasih karunia. Itu adalah kepercayaan Tuhan kepada kita. Seperti Yesus. Yesus tidak salah, tapi kemudian dia mati di kayu salib. Bukankah itu kasih karunia? Tidak setiap orang bisa menerima kepercayaan semacam itu. Jadi Tuhan memanggil kita untuk mengikuti teladan Kristus. Ia tidak berbuat dosa, tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Waktu Yesus dikata-katai turun dari salib, kalau kamu anak Allah, selamatkan dirimu, selamatkan kami juga, kata penjahat yang di sebelahnya. Yesus berdiam diri. Yesus tidak membalas dengan mencaci maki. Padahal Yesus itu berkuasa loh. Kalau dia mau, dia kan pernah bilang, apa kamu tidak tahu aku bisa memanggil pasukan malaikat yang begitu banyak untuk melepaskan dia? Bisa. Ya, jadi kalau misalnya Tuhan teriak, mati kamu semua, bisa atau tidak? Bisa. Membangkitkan orang mati aja bisa. Menedukkan gerala laut saja bisa. Masa tidak bisa dia lakukan hal itu ketika dia ada di salib? Atau jangan terlalu kejam lah, dia teriak aja, jadi kodok. Semua jadi kodok, gak bisa nangkep. Tapi Tuhan kita tidak melakukan hal tersebut. Sebetulnya bisa nggak Tuhan tidak usah disalib dan dia waktu dikirim tiba-tiba dia naik ke surga? Menurut saudara bisa atau tidak? Bisa. Tapi apa yang menahan dia supaya dia tidak melakukan itu? Karena dia ingat saya dan saudara. Kalau dia naik ke surga pada waktu itu, dia tidak ke salib, maka dia selamat. Tapi kita semua binasa masuk ke dalam neraka. Karena kasihnya dia rela mati untuk kita sekalian. Sebab dia sadar manusia berdosa, upah dosa adalah maut. Dan kalau dia tidak mati menanggung dosa manusia, tidak ada lagi yang bisa menanggungnya. Jadi kasihnya lah yang menyebabkan dia tergantung di atas kayu salib. Bukan karena prajurit Roma, bukan karena iblis, bukan karena dihianati Yudas. Ya secara kasat mata demikian. Tapi dibalik semuanya itu, Tuhan tahu rencana keselamatan harus terjadi ketika dia mati di salib. Jadi ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Kita seringkali tidak bisa atau belum dapat melaksanakan hal ini. Orang menjelekkan kita, kita balas, kita marah. Oh, betapa kita masih jauh daripada keserupaan dengan Kristus. Tapi biarlah kita pada hari-hari menjelang Jumat Agung ini sungguh-sungguh minta agar karakter Kristus itu yang datang. Karena akhirnya kebenaran sejati akan muncul. Tuhan yang akan muncul sebagai pembela kita. Ya, dia telah memikul dosa kita di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau kita sudah sadar Yesus mati buat kita di kayu salib, maka kita sekarang harus hidup di dalam kebenaran. Kan ada lagu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Jadi hidup yang lama harus ditinggalkan, hidup yang baru, kelahiran baru, hidup yang diperbarui oleh Kristus harus muncul dalam hidup kita. Mematikan manusia lama, kedagingan, hidup di dalam keinginan Roh Kudus.
ku telah mati. Apakah manusia lama kita sudah mati atau baru pingsan? Ya, jadi lagunya ku telah pingsan dan siuman. Wah, bahaya itu saudara. Biar kita minta agar kita mematikan perkara-perkara daging dan kita hidup menurut kehendak Allah. Sebab dulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi kita ini orang yang sesat semuanya, orang yang berdosa. Udah berdosa rasa diri paling hebat lagi, paling pinter lagi, paling bener lagi. Suka nyalah-nyalahkan orang. Seringkali kita suka bandingkan diri sama orang lain. Pada standar kita bukan orang lain, saudara. Standar kita adalah kekudusan Tuhan. Pada waktu Yesaya melihat kemuliaan Tuhan dan malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Langsung dia terlungkup, dia bilang apa? Celaka aku binasa. Sebab aku najis bibir dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Tuhan, Allah seluas sekalian alam. Dan seorang malaikat mengambil bara api di atas perapian dengan sepit dan dikenakan kepada mulut daripada Yesaya. Dan pada waktu itu dia berkata, dosamu telah diampuni. Kenapa mulut? Karena seringkali kita berdosa karena lidah. Sekarang ini banyak orang berdosa juga bukan hanya karena lidah, karena jempol atau karena telunjuk ya, karena bikin WA atau apa. Betapa kita harus menjaga diri kita, sebab standar kita bukan orang lain, standar kita adalah Tuhan. Saudara pernah dengar ada cerita 3 orang berkulit hitam yang selalu bertengkar untuk memperebutkan siapa yang bisa disebut orang hitam paling putih, begitu ya. Yang pertama bilang saya paling putih karena jarang keluar rumah, hitam semua pada ini. Yang kedua bilang aku yang paling putih karena aku ini tiap hari pakai bedak putih. Yang ketiga berkata saya paling putih karena tiap hari saya minum air susu dan bahkan mandi pakai air susu sapi. Wah, luar biasa. Tapi satu kali ketiga orang hitam ini berada di pantai Afrika dan hari itu mendaratlah sebuah kapal dan serombongan orang dari Eropa yang berkulit hitam mendarat di sana. Dan begitu melihat orang berkulit putih itu, kagetlah 3 orang kulit hitam ini, langsung berkata, oh betapa hitamnya aku. Kadang-kadang kita suka bandingin diri sama orang lain. Oh kamu salah, aku yang benar. Kamu yang salah, aku yang benar. Saudara, yang kita harus lihat kemuliaan Tuhan, sehingga kita tersungkur, mulut kita terkatup dan berkata hanya Tuhan yang layak menjadi hakim, hanya Tuhan yang layak menjadi penguasa di dalam kehidupan. Hari di mana kita akan memperingati Jumat Agung, apakah kita masih mempertahankan ego kita? Ada keributan dalam keluarga dan sebagainya, ataukah kita berkata Tuhan ampuni saya mau belajar seperti Yesus, ketika dicaci maki tidak membalas dengan mencaci maki, ketika menderita tidak mengancam, tapi menyerahkan kepada Dia Bapa yang menghakimi dengan adil. Kiranya firman Tuhan ini juga menjadi berkat untuk kita semua.